Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Febia dari kelas 4D Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Asahan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang aturan produksi FSA pada mata kuliah Teori Bahasa Automata. Materi ini membahas bagaimana suatu mesin dapat mengenali pola bahasa formal dan hubungan FSA dengan grammar dalam ilmu komputer. Sebelum masuk ke pembahasan utama pada presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa materi penting, yaitu pengertian FSA, konsep dasar FSA, DFA dan NFA, aturan produksi, grammar, hubungan FSA dengan grammar, contoh-contoh sederhana, penerapan, dan kesimpulan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian FSA. Finite State Automata atau FSA merupakan model matematika yang digunakan untuk mengenali suatu pola atau bahasa tertentu dengan jumlah state atau keadaan yang terbatas. FSA bekerja dengan cara membaca input satu persatu, kemudian berpindah dari satu state ke state lain sesuai aturan transisi yang telah ditentukan. Setelah semua input selesai dibaca, mesin akan menentukan apakah string diterima atau ditolak. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar dalam FSA. Dalam FSA terdapat beberapa bagian penting, yaitu state, input, transition, state, dan final state. State adalah keadaan yang dimiliki mesin dan biasanya ditulis dalam Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Input adalah simbol yang dibaca oleh mesin seperti A, B, atau angka. Transition adalah perpindahan antar state akibat membaca input tertentu. Start state merupakan state awal tempat mesin mulai bekerja, sedangkan final state adalah state penerima. Setelah memahami konsep dasar FSA, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis FSA. FSA terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Perbedaan utama keduanya terletak pada jumlah kemungkinan perpindahan state untuk setiap input yang dibaca. Pertama, saya akan menjelaskan DFA atau deterministic finite automata. DFA adalah automata hingga deterministik, artinya setiap state hanya memiliki satu kemungkinan perpindahan untuk setiap input. Contohnya, jika Q0 membaca simbol A, maka hanya ada satu tujuan state, misalnya menuju Q1. Kelebihan DFA adalah lebih mudah dipahami dan dianalisis karena jalurnya jelas. Selanjutnya yaitu NFA atau Non-Deterministic Finite Automata. NFA adalah automata hingga
non-deterministik. Artinya, dalam satu state bisa terdapat lebih dari satu kemungkinan perpindahan untuk input yang sama. Misalnya, dari Q0 membaca simbol A bisa menuju Q1 atau Q2. NFA terlihat lebih fleksibel dan biasanya membutuhkan lebih sedikit state sehingga lebih sederhana dalam perancangan. Namun, kekurangannya adalah NFA lebih sulit dianalisis secara langsung dibandingkan DFA. Walaupun demikian, NFA tetap dapat diubah menjadi DFA sehingga keduanya sebenarnya setara dalam kemampuan mengenali bahasa reguler. Setelah memahami DFA dan NFA, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan produksi. Aturan produksi adalah aturan yang digunakan untuk membentuk string dalam satu bahasa formal. Contohnya seperti S menghasilkan AA, A menghasilkan B, dan A menghasilkan AS. Artinya, simbol di sebelah kiri dapat diganti dengan simbol di sebelah kanan. Aturan produksi sangat penting dalam teori bahasa formal, karena dari aturan inilah suatu bahasa dapat dibentuk. Selanjutnya kita masuk ke aturan produksi tata bahasa reguler dari mesin FSA. Aturan produksi tata bahasa reguler memiliki bentuk sederhana. Ruas kiri harus berisi simbol variabel atau non-terminal, sedangkan ruas kanan dapat berisi simbol terminal dan maksimal satu simbol variabel di bagian paling kanan. Dalam grammar terdapat beberapa komponen penting, yaitu V sebagai kumpulan simbol variabel atau non-terminal, T sebagai kumpulan simbol terminal, P sebagai kumpulan aturan produksi, dan S sebagai simbol awal. Berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah membentuk aturan produksi dari FSA. Langkah pertama adalah memberikan simbol variabel pada setiap state seperti A, B, C, D, S, dan sebagainya. Langkah kedua yaitu membentuk aturan produksi untuk setiap state yang menuju state berikutnya. Langkah ketiga yaitu menggunakan penghubung antar state sesuai input yang dibaca dan menggunakan simbol atau jika terdapat tujuan state yang sama. Selain itu, terdapat beberapa catatan penting dalam pembentukan aturan produksi. Jika pada final state masih terdapat input menuju dirinya sendiri atau menuju state lain, maka final state tersebut tetap dibuat sebagai variabel. Namun jika final state tidak lagi memiliki perpindahan, maka aturan produksi dapat langsung dibangun dari hubungan antara variabel state dan input saja tanpa menambahkan variabel baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grammar. Grammar adalah kumpulan aturan produksi yang digunakan untuk membentuk bahasa. Grammar terdiri dari simbol terminal, simbol non-terminal, simbol awal, dan aturan produksi.
Grammar digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu string dibentuk secara bertahap. Agar lebih memahami grammar, berikut beberapa komponen utamanya. Pertama yaitu terminal, yaitu simbol akhir. Simbol akhir yang muncul dalam string seperti A, B, 0, dan 1. Kedua yaitu non-terminal, yaitu simbol bantu seperti S, A, dan B yang masih dapat dikembangkan lagi. Ketiga yaitu start simbol atau simbol awal pembentukan string yang biasanya dimulai dari huruf S. Dan yang terakhir adalah production rules atau aturan penggantian simbol non-terminal. Selanjutnya, grammar dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan hierarki Chomsky. Tipe 0 disebut unrestricted grammar, tipe 1 disebut context sensitive grammar, tipe 2 disebut context free grammar, dan tipe 3 disebut regular grammar. Dalam pembahasan FSA, grammar yang digunakan adalah regular grammar karena bentuk aturannya sederhana dan sesuai dengan FSA. Berikutnya saya akan menjelaskan regular grammar. Regular grammar adalah grammar yang bentuk aturannya sederhana dan sesuai dengan FSA. Bentuk umumnya seperti A menghasilkan AB, A menghasilkan A, dan A menghasilkan epsilon. Di sini A dan B merupakan non-terminal, sedangkan A adalah terminal. Simbol epsilon berarti string kosong. Regular grammar inilah yang paling erat hubungannya dengan FSA. Setelah memahami grammar, selanjutnya kita akan masuk ke hubungan antara FSA dan aturan produksi. FSA dan regular grammar sebenarnya setara. Artinya setiap FSA dapat diubah menjadi aturan produksi dan setiap regular grammar juga dapat diubah menjadi FSA. Jadi, jika kita memiliki diagram state, maka kita dapat membuat grammarnya. Begitu juga sebaliknya. Jika kita memiliki aturan produksi, maka kita dapat membuat automatanya. Selanjutnya terdapat aturan produksi bentuk kanan atau right linear grammar. Bentuknya seperti A menghasilkan AB atau A menghasilkan A. Disebut bentuk kanan karena simbol non-terminal berada di sebelah kanan simbol terminal. Bentuk ini paling sering digunakan untuk menjelaskan hubungan dengan FSA. Selain bentuk kanan, terdapat juga aturan produksi bentuk kiri atau left linear grammar. Bentuknya seperti A menghasilkan BA atau A menghasilkan A. Disebut bentuk kiri karena simbol non-terminal berada di sebelah kiri simbol terminal. Walaupun bentuknya berbeda, grammar ini tetap masuk regular grammar. Teman-teman dapat melihat pada layar PowerPoint-nya. Berikutnya, saya akan menjelaskan
Cara mengubah FSA menjadi aturan produksi. Prinsip dasarnya cukup sederhana. Jika terdapat transisi dari state QI menuju QJ dengan input A, maka aturan produksinya menjadi QI menghasilkan AQJ. Jika state tujuan merupakan final state, maka aturan produksinya juga dapat langsung menghasilkan simbol terminal. Sebaliknya, aturan juga dapat diubah menjadi FSA jika terdapat aturan A menghasilkan AB, maka dibuat transisi dari state A menuju state B dengan input A. Jika terdapat aturan A menghasilkan A, maka dibuat transisi menuju final state. Sedangkan jika terdapat aturan A menghasilkan epsilon, maka state tersebut langsung menjadi final state. Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh grammar sederhana. Misalnya terdapat aturan S menghasilkan AA, kemudian A menghasilkan BB, dan B menghasilkan A. Artinya dari simbol S menghasilkan huruf A, lalu menuju A, kemudian A, menghasilkan huruf B, lalu menuju B, dan terakhir B, menghasilkan huruf A seperti sebagai simbol akhir. String yang diterima dari grammar tersebut adalah ABA. Selanjutnya terdapat contoh FSA sederhana. Misalnya Q0 adalah state awal, Q1 adalah state setelah membaca A, dan Q2 adalah final state setelah membaca B. Jika dari Q0 membaca simbol A, maka berpindah ke Q1, kemudian dari Q1 membaca simbol B, maka berpindah ke Q2. String yang diterima adalah AB, sedangkan string seperti AA, BA, atau ABB tidak diterima. Berikut saya akan menjelaskan proses kerja FSA. Cara kerja FSA dimulai dari state awal, kemudian membaca input pertama dan berpindah sesuai aturan transisi. Setelah itu, mesin membaca input berikutnya hingga seluruh input selesai dibaca. Jika state terakhir adalah final state, maka string diterima. Sedangkan jika bukan final state, maka string ditolak. Selanjutnya, aturan produksi sangat penting karena membantu menjelaskan bagaimana string dibentuk dalam bahasa formal. Selain itu, aturan produksi juga memudahkan analisis bahasa formal menjadi dasar compiler dan membantu memahami hubungan antara grammar dan automata. Nah, itu dia mengapa aturan produksi itu penting. Selanjutnya adalah kelebihan FSA. Kelebihan FSA bersifat sederhana, mudah dipahami, cocok digunakan untuk
mengenali pola sederhana dan banyak digunakan dalam teori bahasa formal serta kompiler. Namun ada juga kekurangan dari FSA, yaitu FSA juga tidak dapat menangani bahasa yang terlalu kompleks, hanya cocok digunakan pada regular language dan tidak dapat memproses struktur bertingkat seperti tanda kurung bersarang tanpa bantuan model lain. Dalam penerapannya, FSA digunakan dalam kompiler terutama pada lexical analyzer, validasi input, pencarian pola teks, sistem kontrol sederhana, dan pemrosesan bahasa formal. Selain FSA, aturan produksi juga memiliki banyak penerapan seperti pembentukan grammar, parsing sintaks bahasa pemrograman, natural language processing dasar, dan perancangan bahasa formal. Nah, pada PowerPoint saya terdapat juga contoh kasus nyata yang dapat teman-teman lihat. Misalnya, terdapat sistem yang hanya menerima pola string tertentu seperti A, AB, atau ABA. Dengan menggunakan FSA dan aturan produksi, sistem dapat memeriksa apakah input sesuai dengan pola yang ditentukan atau tidak. Selanjutnya, dalam kompiler, FSA digunakan pada tahap lexical analysis untuk mengenali token atau simbol input program. Sedangkan aturan produksi digunakan pada tahap syntax analysis untuk memeriksa struktur bahasa pemrograman agar sesuai dengan aturan grammar. Jadi, sebagai kesimpulan, FSA adalah model untuk mengenali bahasa formal, sedangkan aturan produksi digunakan untuk membentuk bahasa formal. FSA dan regular grammar saling berhubungan erat karena setiap FSA dapat dinyatakan sebagai aturan produksi dan setiap aturan produksi reguler dapat diubah menjadi FSA. Jadi saat mempelajari aturan produksi FSA, sebenarnya kita sedang mempelajari hubungan antara mesin pengenal bahasa dan aturan pembentuk bahasa. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.